Hai Kanci Kuningan, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. See you, bye-bye. Wabarakatuh semuanya, apa kabar malam ini, malam Jumat tanggal 24 Juli 2029. Masya Allah, ketemu lagi kita tiga malam Jumat berturut-turut. Narasumber kita adalah wanita-wanita hebat. Wanita-wanita hebat. Sorry, 4 malam Jumat. 4 malam Jumat bulan kemarin terus. Nah, malam hari ini Kanci Kunian spesial kita undang seorang wanita hebat juga yang punya aktivitas rutin setiap harinya, tetapi beliau masih bisa membagi waktu untuk menambah deposito. Menambah deposito. Menambah pundi-pundi. Menambah pundi-pundi. Oke, Kanci Kunian punya aktivitas sehari-hari, pekerjaan wajib yang harus dikerjakan, kemudian juga mengurus rumah tangga dan bersosialisasi, dan beliau juga masih sempat untuk menjalankan hobi yang berkaitan masih dengan kesehatan. Malam hari ini Kanci Kunian spesial kita undang. Sebelumnya saya kepengen nyapa untuk semua Kanci Kunian yang lagi nonton live-nya kita, kemudian lagi dengerin di 100,8 FM, kemudian juga yang dengerin di streaming di www.100,8fm.com. Jangan kemana-mana, nanti kita sampai jam 12 nih ini. Oke. Siapa takut? Jam 12. Biar banyak subscribe-nya. Banyak subscribe, like and subscribe ini, di share silakan. Kanci Kunian hari ini hadir di sebelah kiri saya. Saya panggil Ibu atau Ayu atau apa nih? Saya panggil Ayu mungkin ya. Iya. Pertama sih Ibu dulu karena menghormati, tapi ujung-ujungnya manggil Ayu, ya kan. Di sebelah kiri saya perkenalkan Kanciku semuanya, Ibu Prasetyawati Ani Kalsum SKM. Oke. Iya. Prasetyawati Ani Kalsum SKM. Apa kegiatan sehari-hari beliau yang wajib, kemudian juga apa yang kegiatan di sela-sela tersebut. Selamat malam, assalamualaikum untuk Yu Ani. Waalaikumsalam, selamat malam. Panggilannya Yu Ani ya? Iya, benar. Akrab, oke. Yu Ani, oke. Ani Kalsum. Tadi sempat berdebat kalsumnya. Oke, Yu Ani, kita sekarang sedang kita terima kasih banyak nih pertama-tama atas kehadirannya. Menyempatkan waktu, sempat 2 kali kita tunda ya karena kesibukannya. Masya Allah, hadir juga malam ini. Kanci Kunian, apa saja aktivitas beliau? Kita dengar langsung dari sumbernya A1. Silakan Bu Ani. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kegiatan saya untuk sehari-harinya, mungkin saya seorang ASN. Ya. Kebetulan saya seorang berkecimpung di dunia kesehatan. Ya, sehari-hari juga ke kantor. Tapi kemarin sempat 4 tahun terakhir ini saya pindah dari dunia kesehatan, dari salah satu puskesmas, kemudian pindah ke luar jalur, yaitu ke kantor Disnaker Trans, yaitu ke UPTD BLK. Ya. Saya selaku instruktur tata kecantikan di Balai Latihan Kerja. BLK Disnaker. Iya. Jadi BLK itu kan Dinas Tenaga Kerja, dia membawahi kantor UPTD-nya BLK Balai Latihan Kerja. Seperti itu. Jadi di Balai Latihan Kerja itu ada beberapa item yang kita melatih para pencaker. Pencari kerja. Oh, pencaker tuh pencari kerja. Iya. Jadi bisa dia mencari kerja, kalaupun dia bisa untuk bekerja di instansi atau di perusahaan, dan bisa juga untuk dia berwirausaha. Oh, itu dibina sama. Iya, benar. Okay. Berapa lama tuh biasanya? Ada yang bisa 1 bulan, ataupun ya ataupun 2 minggu seperti itu. Nah, itunya Yu Ani apa tuh namanya? Usia
Kalau minimal sampai maksimalnya berapa kalau iya, bisa ngikutin pelatihan seperti itu? usia yang jelas di atas 17 tahun, 18 tahun sampai 35 tahun. Tapi tidak boleh menikah. Boleh. Oh, boleh. Boleh. Oke, Iya. oh. Kan dia pencakar. Oh Ya, iya. kalaupun dia memang umurnya yang misal sudah lewat dari sana, mungkin dia untuk berwirausaha. Usaha. Ya, untuk usaha. Oke. Seperti itu. Itu yang sekarang ditekunin sehari-hari sama Bu Ani Iya, di benar. BLK Di tersebut. BLK. Tadi apa pelatihannya ke apa? Konsentrasi ininya apa? Pelatihan apa yang Bu Ani berikan ke peserta? Peserta. Saya sementara ini jadi instruktur kecantikan, tata kecantikan. Oke. Jadi sesuai dengan sehubungan dengan mungkin pendidikan. Ya, jadi berkaitan juga makanya untuk instruktur tata kecantikan. Tata kecantikan itu berarti pesertanya boleh pria? Boleh. 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 Kan bisa buka usaha cukur. Oh, sorry. Oh, Iya. berarti berarti pemahaman kecantikan itu bukan hanya sekedar iya, oh, benar. Masya Allah. Termasuk kegantengan. Oh, di situ. Berarti kan Cukunian kita tidak salah ngundang narasumber. Bocor, oke. Oh, cukur kita diajarin juga di situ. Iya. Oke, Jadi Masya Allah. diharapkan setelah pelatihan mereka bisa buka usaha barbershop. Barbershop. Iya, Oh, benar. kalau yang wanitanya Kalau yang mungkin wanitanya ya lebih salon seperti itu. Termaksud apa tuh yang sekarang lagi tren muah? Muah ya, kan Oke. di tata kecantikan itu pelatihan itu kan bisa semua di pelatihan, maka bisa kurun waktunya 1 bulan. Oh, 1 bulan itu. Iya, kalaupun memang diambil berapa item, misal untuk cukur saja itu Oke. mungkin 2 minggu. Oh. Ya, jadi seperti itu. Jadi tergantung apa yang sesuai anggaran pemerintah. Betul. Ya, Berarti memang itu pemerintah yang apa namanya itu menyiapkan untuk benar. Kita pakai dana daerah APBD, kemudian APBN. pesertanya kalau misalnya kepengen nih kayak saya tadi Iya. kepengen ini apa tuh menjadi peserta pelatihan. Iya. Apa nih kalau boleh tahu jalurnya bagaimana? Ya, kita ada nanti pas pendaftaran online. Online. Ya, kemudian ada melalui sesi tes juga. Oh, dites juga Ya, tuh, ya. termasuk tes tulis. Oh. Ya, nanti ya seperti ikutin proses sebagaimana mestinya yang sudah ditentukan. Oke. Ya. Kanca Kunian. Nah, ini lagi ngajari kita. Laju kita apa tuh namanya Bu Ani apa namanya? Berarti instrukturnya tiap hari tuh Senin sampai Jumat. Iya, ketika kita ada program dalam 1 tahun, misal dapat paket itu pelatihannya berapa item nih, misal ada 3 nih, misal dalam awal tahun itu bisa las, bisa alat berat, bisa juga kemarin TIK, okay. ya TIK kan, bisa juga tata kecantikan itu. Seorang Ibu Ani sekolahnya apa Bu? Sekolahnya Akper. Perawat tapi Akper kemudian ngambil S1-nya Iya. SKM, sekarang di Dinasker di ini. Sesuatu perjalanan karir yang menggemaskan gitu loh. Lompat-lompat. Oke. Nah, kan cukup itu Senin sampai Jumat stay di situ. Iya. Oke. Tapi kita malam ini sengaja kita undang, kita kepengen tahu apa kesibukan Ibu Ani ini setelah rutinitasnya Senin sampai Jumat itu. Nah, Bu, sekarang kita pengen tahu kesibukan Ibu di sela-sela itu, misalnya Sabtu Minggu apa ini, Bu? Selain saya kesibukan dari jam kerja, itu di waktu libur saya menjalani salah satu usaha ya multi level marketing. Mungkin nggak asing lagi bagi orang-orang pun yang namanya MLM itu, dan juga MLM itu kalau yang terdahulu itu namanya sudah sangat jelek. Oke. Ya. Nah, jadi kita dengan adanya nama yang sudah seperti itu akan mengembalikan marwah itu kembali. Ya, sehingga MLM itu tidak dipandang sebelah mata oleh orang banyak. Nah, dan juga biar bisa membuka untuk
kaum remaja, kaum kaula muda dan bagi orang-orang yang pingin usaha Iya. itu jadi menjadi lapangan pekerjaan. Berarti Bu Seperti itu. sebenarnya multi level marketing itu MLM yang kita kenal membuka lapangan pekerjaan juga. Iya benar, ketika kita fokus menjalaninya. Oke. Seperti itu. Ya tanpa kita sadari kan itu salah satu usaha. Usaha. Iya, ketika orang-orang mau mencari kerja, bingung dan mungkin mau usaha apa. Iya. Nah, seperti itu. Jadi disinilah letaknya MLM. Cuman karena orang-orang kan pada banyak tidak mengerti MLM apa taunya. Ya MLM itu selalu buang-buang duit gitu kan, buang-buang duit. waktu gitu loh. Ya, tapi ternyata sebenarnya tidak. Justru tantangan MLM itu Iya. lebih karena meyakinkan orang. Iya, karena kan dari rating pertama untuk pekerjaan kan entrepreneur itu yang nomor 1, Pak. Wush, entrepreneur. Sip. Ini, Iya. ini. Lain kalau orang ini ngomong. Entrepreneur itu adalah rating untuk satu-satu pekerjaan itu nomor 1. Iya. Untuk mendapatkan income yang lebih Iya. tercepat gitu loh. Jadi tidak entrepreneur yang apa ya maksudnya Bu ya, dia berusaha meyakinkan orang kemudian mendapatkan income. Iya, benar. Terus jam kerjanya juga tidak mengikat Iya, dan tidak ada benar. absen ya Bu ya. Iya, benar. Tidak ada. Kan usaha punya kita sendiri. Oke, Iya. ya. Benar oke. Iya. Nah, jadi Sabtu Minggu Bu Ani aktivitasnya adalah Ya, saya jalani itu selama sudah 4 tahun ini. Ya, kalau namanya waktu membangun, semua usaha kan pasti butuh proses. Ya. Ya, tapi sejauh ini sudah 4 tahun saya jalani. Saya sudah melewati semua proses itu. Jadi saya tinggal meminit dan membina mitra-mitra saya ke bawah dan wajib berhak saya mensukseskan orang mitra-mitra saya. Oke. Jadi gitu, makanya untuk mengembalikan marwah LMM yang kita jalani saat ini, jadi yang sukses bukan kita sendiri, seperti itu. Oke. Berapa orang sekarang Bu yang sudah Ibu bina? Kalau mitra saya 2.000 orang. Yang benar Bu, 2000. Lo benar mau lihat web? Mimin 2000 mau Bu sekabupaten Muara ini atau? Enggak, itu di mana-mana ya. Oh. Ada di Jambi, pokoknya Sumselat. Oke. Iya. 2000 Bu. Iya, makanya saya kalau saat pembinaan mereka ada acara saya datang untuk persentase gitu. Pantesan Iya. tadi kami nge-WA Ibu. Lamonian balesnya. Katesik ngaruponya Iya. Bu. Oke, Ibu 2000. Awalnya bagaimana tuh bisa apa ya maksudnya meyakinkan ya pasti tadi Ibu ceritakan jatuh bangunnya awal-awal mulanya Iya, benar. itu. Jadi berdarah-berdarahnya suatu proses yang sangat panjang. Iya. Masya Iya. Allah, Jadi keren gini ya. Pak, awalnya saya juga tidak mengerti apa yang namanya MLM. Yang tadinya karena kebetulan yang saya jalani saat ini adalah produk kesehatan, ya. Dan kebetulan juga saya tanpa saya sadari walaupun saya berkecimpung di dunia kesehatan, kalau soal obat kimia itu di rumah saya banyak. Karena waktu Obat itu kimia? iya, karena waktu itu saya masih praktek di rumah, Pak. Iya. Nah, dan ternyata tanpa saya sadari saya merasa sehat waktu dicek waktu selesai senam itu saya dicek ternyata asam urat saya tinggi, Pak. Asam urat tinggi. Iya, benar. Oke. Ini apa awal cerita Ibu perkenalan dengan produk Iya, ini? dengan produk ini. Jadi apa namanya itu flashback gitu. Flashback. Kan biar tahu. Oke. ya kan? Harus bukti ke dulu Bu. Iya, benar. Bukti ke diri sendiri. Produk ini apa Baru namanya itu? ke orang. Ada kasir baru kita Baru ke bisa. orang lain. Oke. Jadi itu Pak awalnya. Jadi kenapa? Kolesterol tinggi? Bukan kolesterol, asam urat. Oh, asam urat sorry, asam urat. Waktu dicek asam urat saya tuh di atas 10. Yang normal adalah Yang normal kalau untuk perempuan tuh 5, Pak. 5. Iya, kalau laki-laki 6. Nah, Berarti- Ibu 10. Iya. Jadi kalau di atas Gagan ya Ibu. iya. Jadi seperti itu, Pak. Nah. Kondisinya saat itu. Nah, waktu saya di check up seluruhnya itu saya dikasih obat. Nah, dikasih obat tapi saya tahu karena ternyata asam urat saya tidak larinya ke sendi, Pak. Jadi kalau ke asam urat itu kan biasanya ke sendi nih. Ya. Nah, ternyata saya tidak ke sendi waktu itu. Nah, sudah menyelimuti dinding ginjal.
Oh, mau ngarah ke sana. Iya, memang seperti itu. Oke. Ya, nah jadi karena urium kreatinin saya waktu itu juga tinggi, pasti cek. Sorry, tadi apa Bu? Urium kreatinin. Jadi itu nam. Jadi gini loh, Bu Ani, dengan dengan latar belakang pendidikan, kesehatan, kemudian ada produk, justru itu memudahkan untuk mensosialisasikan dengan orang banyak. Dan plus kita sudah juga merasakan. Iya, benar. Nah, itu butuh berapa lama waktu ketika Ibu dari asam urat yang 10 tadi sembuh? 2 bulanan, Pak. Dua ya, bulan kurang tuh. lebih. Uh-uh. Ya, jadi kan waktu itu saya tidak, kan kalau yang namanya di ginjal itu perlu hati-hati. Iya, kita perlu jaga, kemudian tidak sembarang obat pun masuk. Yeah. Nah, tapi waktu itu atas keberanian, karena saya waktu itu udah pikirannya mana-mana itu kalau yang udah bermasalah ke ginjal itu takutnya nanti cuci darah, Pak. Yeah. Ya, karena bagi saya pemikiran, walaupun saya orang medis, nah yang namanya cuci darah itu kalau sudah terjadi itu pembunuhan secara terencana. Kekuatan fisikisnya. Iya, iya kan? Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk coba-coba untuk larinya ke herbal. Iya, dan itu pun saya pun tidak sembarang herbal, Pak. Saya cari, saya harus tahu dulu terdaftar enggaknya di jurnal kedokterannya ada enggak, seperti itu. Kan kita ngerti. Iya. Jadi seperti itu, dan akhirnya saya klik, saya cobain produk ini, dan alhasil alhamdulillah ada hasil. Tapi prosesnya sangat panjang dan luar biasa karena dia ada suatu reaksi detoksifikasi. Tadi Bu asam urat. Iya. Pernah cari tahu Bu, penyebab asam urat yang Ibu Ani alami itu gara-gara apa, Bu? Gini, Pak. Ternyata saya dulu hobinya minum junk food, Pak. Jadi saya kurang minum air putih. Enggak, serius. Jadi kan waktu saya punya praktek nih di rumah, itu kan saya sediakan showcase nih. Nah, itu untuk rencananya untuk pasien. Nah, ini bukan pasiennya enggak yang minum, ternyata yang punyanya. Balai Bandar. Itulah hasilnya, kurang air minum dan itu semuanya menumpuk. Tanpa disadari Bu, dikit iya, ya kan? Benar. Bu, yang kenalin Ibu pertama kali siapa? Ada, kita dari Palembang. Kemarin kan tapi ini rencana mau datang kemarin, cuman karena kesibukan juga, itu yang mengenalkan saya adalah Bapak Hadi Sopian. Pak Ali? Hadi Sopian. Palembang? Iya. Rasanya kenal aku, Bu. Masa? Pemain bola bukan? Pemain bola. Dulu hobi bola rasa Pak Hadi Sopian. Iya. Atletik atau apa? Masa? Kalau udah salah, ada di grup. Kami cek. Senamo baik kalau enggak. Juga senamo. Oke, semuanya kan cukup nih narasumber kita hari ini, seru sekali ternyata. Alhamdulillah pada akhirnya datang, terus bisa ngobrol di acara manjangin cerita. Ada sejarah bagaimana giginya seorang Ibu Ani ini untuk menyembuhkan diri sendiri dengan obat-obatan herbal. Kemudian juga dia akhirnya bercerita, bersaksi ya Bu ya, ke banyak orang ini loh. Nah, bagaimana cerita selanjutnya yang 2000 tadi? Oke, yang 2000 tadi bagaimana cerita selanjutnya? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, kan Cikunian, kembali lagi kita di manjangin cerita. Ceritanya dikit jadi panjang. Nah, di sini tempatnya. Di sini tempatnya. Kita ngobrol santai kan Cikunian, tetap insya Allah siapapun yang kita undang di aksi acara ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya, karena Serasan Radio hadir tidak hanya dengan posisi posisi hura-hura. Kayak lagunya siapa ya teh? Hip hip hura-hura tuh teh. Krisye. Lagu Krisye. Hip hip hura-hura. Oke, kan Cikunian malam ini hadir Ibu Prasetyawati Ani Kalsum SKM. Tadi kita udah buka di sesi pertama tadi. Nah, sesi kedua mudah-mudahan semakin dalam cerita kita, aktivitas beliau sehari-hari. Jadi kita
Ibu Ani ini menjalankan satu usaha yang tidak perlu kantor Ibu ya? Enggak. Itu enaknya. Tidak perlu Kantor enggak usah. Tidak. Sewa ruko enggak usah. Sewa ruko tidak. Tapi omset jalan. Omset jalan, Masya Allah. Jadi Kanca Kunian, apabila selama ini kita ada persepsi di luaran tentang apa ya, multi level marketing. Nah malam ini kita mau ngebahas apa tuh namanya Bu Ani, dampak positif seorang Bu Ani yang telah merasakannya. Apa namanya itu, berusaha berusaha yang tidak perlu bikin lamaran. Iya benar. Udah kate ijazah. Tidak perlu ijazah ya? Iya, tidak perlu ijazah, tidak juga limit batas usia minimal maksimal. Nah, oke. Yang penting banyak. Yang penting apa tuh? Yang penting yang penting sehat. Oke, benar. Ya masih produktif lah. Masa kalau orang sakit juga memang jalanin. Iya, benar. Iya. Makanya disehatkan dulu, kemudian income-nya. Baru income-nya jalan. Oke Kanca Kunian, spesial malam hari ini. Akhirnya tadi kan kita nanya sama beliau ngomong masalah produk, bahwa ada apa tuh namanya tuh. Ternyata di hadapan kita sudah ada nih contoh-contohnya gitu. Ini bagaimana caranya Bu Ani, maksudnya gini loh, meyakinkan siapa nih, biasanya kalau nyebut ini apa kita? Mitra. Iya. Mitra. Nah kalau misalnya kita nyebut orang yang hanya mengkonsumsi aja, pasien. Iya. Nah itu bagaimana trik meyakinkan satu ini mitra, ini pasien? Ya, jadi kalau kita kan di awal kalau kita bisa sebut mitra itu berarti dia udah bergabung di kita. Yang artinya dia udah bergabung, dia sudah pakai produknya ataupun sudah terdaftar di web kita, di link kita. Nah, cuman kalau dia belum apa-apa berarti non member toh, belum jadi mitra. Ya, termasuk dia pasien ketika dia membutuhkan. Jadi di produk kesehatan dari PT Bintang Prima Karya Bersama, disingkat BPKB. 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 Jadi kalau memang diplesetin badan PT Bintang Prima Karya Bersama. Kalau diplesetin PT BPKB. Kalau kita beli barang kan harus ada BPKB. Oke. Yang ngomong BPKB. BPKB-nya mana ada kate? Berarti barang sebelah. Nah, itu dia tuh. Itu salah satu visi dan misi dari perusahaan ini. Iya. Oke. Nah, itu berdomisili di Tangerang, di Kota Ayodhya, kantor pusatnya. Kantor cabang kita ada di Prabu Mulih di Patung Kuda. Oh, Prabu Mulih. Iya. Jadi kita di ini menginduknya ke Prabu Mulih. Iya, ke Prabu Mulih. Nah, jadi kalau misalnya ke mitra itu lebih ke bisnisnya. Iya, benar. Ya, kalau mitra memang lebih ke bisnisnya, cuman kalau memang yang pemakai produk itu ya nggak ke bisnisnya. Jadi dia mungkin jurusnya ke kesehatan. Kesehatannya aja. Oke. Nah, kita ada berapa produk kita? Produk dari kita ini ada 5. 5. Iya. Oke. Tapi produk andalan kita itu adalah namanya propolis Brazilian yang bioteknologi. Jadi kita sudah melalui penyaringan bioteknologi. Keunggulannya apa tuh? Keunggulan kemanfaatnya itu banyak. Selain untuk menjaga imun tubuh kita, kalau kita belum sakit nih, ya kemudian bisa untuk membuang plak-plak yang ada di pembuluh darah, melancarkan pembuluh darah, dan termasuk kita anti kanker dan anti tumor karena dia propolis terbaik di dunia itu dari Brazilian dan itu bisa bersifat antivirus dan antibakteri. Oke. Ya. Ininya apa? Untuk kesehatannya ya, ininya ya. Anti jamur termasuk seperti itu. Jadi semuanya itu. Nah, biasanya Bu Ani itu kalau misalnya apa ya? Tadi kan Sabtu Minggu. Iya. Kalau misalnya hari libur itu apa ya maksudnya ke mitra sama ke pasien apa ya maksudnya aktifnya gimana ya? Kita yang datengin ke mereka, Bu Ani datangi mereka, atau mereka ada satu titik di mana kita ada jam atau hari
tertentu berkumpul gitu? Ya, jadi gini, ketika kita kan saya kan sudah punya mitra nih. Oh. Nah, jadi tugas mitra itu ketika dia mau butuh ke saya saat dia berhadapan dengan pasien, kalau yang dijauh kan bisa kita melalui by phone nih. Oke. Ya, kalau yang dekat otomatis karena panggilan hati saya juga saya ingin lihat apa signifikan perubahannya seperti itu. Ya. Kalau mau pengen yang ketemu saya, tapi kalau yang tidak pun juga ketemu mitra saya juga, karena kan di multi level marketing kan cara pemasaran yang tanpa kata tadi Bapak tadi tidak ada ruko, tidak ada kantor seperti itu, tapi pemasarannya jalan dari antara mitra ke mitra ke mitra seperti itu. Oke. Nah, untuk ini range harganya untuk menjadi apa? Untuk range biaya apa sih, kita ngomong biaya atau harga ya? Harga dan biayanya ya yang jelas kalau yang suatu produk kalau membawa kualitas kan pasti ya lumayan mahal. Okay, tapi kan kalau untuk kesehatan diri kita, kalaupun apalagi sampai sembuh, kita kan syukur alhamdulillah kan. Ya, jadi uang itu tidak ada artinya seperti itu untuk kesehatan. Benar. Ya, kalau kita sakit lebih mahal. Kalau kita sakit lebih mahal, terus nyusahin lagi. Nah, itu dia. Iya. nyusahin yang jadi orang sehat, yang sehat ikutan sakit ya kan? Iya. Apa nih yang selama ini menjadi kendalanya Bu Ani kalau dalam sampai maksudnya gini loh, kan 2000 tadi kita cerita 2000, ya, Masya Allah tuh keren banget tuh 2000. Nah itu gimana menatanya sampai bisa mendapatkan 2000 apalah itu ya, pokoknya sesuatu banget lah gitu. Iya, jadi bisa 2000 itu kan kita tadi itulah dari konsen dari MLM itu kan dari mulut ke mulut satu orang, satu ke dua orang terus sampai seperti itu. Jadi ketika kita ketemu satu orang ataupun dua orang itu mereka setelah merasakan manfaat dari produk itu kan otomatis dia bercerita sendiri seperti itu. Menginformasikan terhadap. Nah, ditambah lagi dengan kita mengumpulkan, misal mitra saya sini Bu, saya kini mau kumpulin ini di rumah saya, tolong. Jadi seperti itu. Akhirnya bertambah jadi 2000. Masuklah di komunitas arisan. So pasti pokoknya di mana semua pun orang berkumpul. Komunitas itu. senam. Iya. Pernah merasakan komunitas mantan Copperboy? Sudah pernah ini belum mengumpulkan komunitas Copperboy? Belum. Oke, nanti saya koordinir teman-teman saya. Oke, sip. Koordinir teman-teman. Seolah-olah saya mantan juga Copperboy. Iya. Oke, nah siapa tadi selama ini ada nggak pernah komplain sama Bu Ani, baik dari mitra ataupun dari pasiennya? Kalau soal komplain itu kan kalau kini kan bidang produknya dari herbal nih. Tidak ada ceritanya kalau beda dengan obat kimia. Kalau obat kimia kan ketika kita minum ke waktu sakit tunggu setengah jam itu kan biasanya ada perasaan reaksi sembuh enakan. Tapi kalau herbal itu jangan berharap langsung enak. Karena dia ada daya detoksifikasi. Seperti itu, sehingga tubuh seseorang itu dia merasakan tidak enak. Jadi timbulnya kalau orang yang tidak tahu, belum tahu penjelasannya, ini kok saya pakai produk ini kok tambah sakit seperti itu. Tapi sebenarnya itu pembongkaran. Pembongkaran dari suatu produk tadi kayak berperang memerangi penyakit kita sehingga badan kita tidak terasa tidak nyaman. Jadi maksudnya badan kita mulai bereaksi atas herbal yang baru masuk. Iya, seperti itu. Itulah bedanya antara kimia dan herbal. Nah, kalau kimia itu kalau kita misal sakit kepala nih, kita langsung minum, tunggu setengah jam kan agak enakan. Nah, tapi kalau pakai herbal itu jangan berharap langsung enak. Setidaknya badan kita tidak enak dulu, seperti itu. Tapi akan berangsur-angsur, butuh proses, lama-kelamaan juga langsung enak. Dan itu memang benar-benar terbuang, memang benar sembuh gitu. Itu cara prosesnya antara herbal dan kimia. Sama lah, kami juga mah itu meladak ini nih, tanggal 24. Nah ini lo mulai pening-pening nih. Pening-pening duit itu pasti. Pening-pening. Gampang. Jalani bisnisnya. Oke, Kancu Kenian malam ini insya Allah siapapun yang lagi menyimak bincang kita dalam acara Manca ini, insya Allah
apa namanya itu bisa. Jadi jangan berpikir lagi gini ya Bu Ani, jangan berpikir kita mencari pekerjaan, melamar, ya kira-kira kayak gitu. Nah tapi kita ini ada peluang untuk menjadi seorang entrepreneur. Iya benar. Itu dibimbing nggak? Iyalah. Jadi di Nine Star, ini brandnya tuh Nine Star, ya. Di Nine Star itu ada NSA namanya support sistemnya. Jadi akademi support system. Jadi kalau misalnya kita sudah, ini saya nih mitra. Iya. Jadi diajarin dari awal. Ya, saya juga dulu belajar, tidak langsung bisa tiba-tiba seperti 2000. ini, tiba-tiba langsung 2000, tiba-tiba kok bisa langsung persentase, juga gitu. Jadi kita ada item-item tingkatan sekolahnya lah, seperti itu. Dan juga tidak dilepas ya. Iya benar, butuh bimbingan. Takutnya kami ini pas melo dilepas. Iya, aman lah. Nah itu berapa lama? Gini Bu Ani, berapa lama ya butuh waktu untuk bisa kita seorang pemula paham dengan satu sistem kemitraannya, kemudian juga obat herbalnya. Jadi gini, kalau soal untuk berapa lama kan orang-orang nih beda. Karena kan tadi tidak ada batas usia, ya otomatis kan kalau usianya muda, dia berpendidikan otomatis kan cepat nyambung, kan. Nah, tapi kalau orang yang sudah prelansia ataupun lansia juga ada, tapi dia mau menjalanin ini, seperti itu, kan. Dia mau dan dia punya banyak teman, dia fokus jalanin ini, ya mungkin setidaknya kalau mungkin dia tidak bisa agak lambat untuk mencerna suatu pembelajaran, tapi ya itulah di sini dituntut leadershipnya. Jadi memang benar-benar di NSA itu mencetak menjadi leader-leader yang berkualitas. Jadi tidak pandang usia, seperti itu. Yang penting selama dia mempunyai dia ada kemauan dan semangat untuk jalan ini. Untuk ini ya, mudah-mudahan ada jalannya ya. Iya. Yang paling muda anggota yang 2000 tadi itu, usia berapa tuh? Ada? Ingat? Jangan-jangan nggak ingat lagi nih, karena kebanyakan 2000. Tapi kok kebanyakan para ibu-ibu? Oh ibu-ibu, iya. Karena ibu-ibu pada matre. Oh. Ibu-ibu pada matre. Loh iya. Lah sekarang konsepnya gini Pak, di Jenggi ya. Siap. Iya. Ibu-ibu itu kan kebanyakannya seperti ini, mance. Panjang cerita, ya kan? Ya, daripada dia mancing ngomongin orang, kan mending ngomongin ini. Besok dibayar. Yes. Benar. Iya, jadi seperti itu kebanyakan para ibu-ibu, mitranya. Dan itu ibu-ibu itu yang membawa omset. Dan itu ibu-ibu yang ibu-ibu yang memang full rumah tangga, atau mereka ada kayak Bu Ani kan ada ASN nah, itu prosentasenya banyak yang ada mana? Yang dokter pun juga ada di dokter sini mitra. ikutan. Iya. Jadi semuanya ya itu tadi, dari pendidikan, dari itu semuanya beda-beda. Ketika kita waktu ada suatu acara kumpul seperti itu. Ada yang ibu rumah tangga pun yang pure ngurusin anak, ngurusin suami, tapi dia menjalankan bisnis ini, dia selesaikan dulu kewajipan dia, anak ataupun dia masak, nanti dia di sela-sela waktu dia baru kerjakan. Mulai berjalan. Ya. Kan sekarang tidak mesti harus keluar dong ke sana ke sini, ataupun kalaupun kita bisa lewat medsos bisa. Ya bisa by phone bisa. Tidak harus bertatap muka. Iya benar. Nanti kalau bertatap muka bisa CLBK. Ya enggak juga, jadi itu tadi bahayanya itu. Kalau di dasar ini sistemnya gotong royong. Gotong royong ya? Oke. Jadi kan ya seperti mitra saya misal di Jambi nih, kalau harus saya datang ke sana kan butuh waktu. Ya. Nah, jadi ketika dia belum bisa jelasin kan bisa lewat telepon, bisa lewat VC. Ketika dia misal nih, itu untuk penjelasan. Iya. Nah, untuk produknya sendiri, produknya kan kirimnya dari kantor. Oh, kalau tidak perlu harus Bu Ani yang packing jeans segala macam. Enggak lah, kita by phone, semuanya by phone kan itu. Canggih nian kanceku ini baru tahu aku.
Oh jadi sorry Jambi ini ya? Iya. Ini Bu Ani yang jelasin. Keluhannya ini berarti yang dibutuhkan adalah ini. Iya, Oke, seperti nanti itu. Kalaupun telepon. enggak, misal di situ kan ada kita ada sub-subnya, sub-sub stokisnya nanti. Oh, stokis ya namanya. Iya, Oke, sub-sub stokisnya seperti itu, yang nyetok produknya. Oke. Nah ini kan Cekunian saya pegang satu produk namanya Propolis. Lancer Propolis. Ini bioteknologi. Iya. Nah ini kegunaannya manfaatnya apa bagi kita nih ininya apa bagi tubuh? Iya tadi untuk jaga imun. Jaga imun ya. Iya, untuk mempelancar peredaran darah. Oke. Nah ini cairan apa sih namanya? Liquid. Oh, oke. Jadi cairan. Ini sebaiknya dikonsumsi berapa kali sehari? Kalau kita yang masih butuh untuk imun aja, itu pasti 5 sampai 7 tetes saja. Oh, sekali tetes. minum. Iya. Okay. Maaf teh, ini sabraha ieu mah. Sabraha ieu mah. Nanti dong setelah acara. Sabraha ieu. Oke, nah ini kan Cekunian yang agak sedikit, bukan agak sedikit sih. Ini saya boleh tanya kita tanya ke Bu Ani ya. Cordyceps plus tongkat ali. Nah, ini isinya 20 kapsul. Nah, ini apa nih? Manfaatnya ini? Kalau tadi ini sedikit penjelasan tadi belum ini. Kalau propolis itu kan dari air liur lebah bahan bakunya. Oh, bahan baku ya benar. Ya, terus dikemas dari PT Dalong, kemudian sudah melalui penyaringan bioteknologi. Ini nih yang tadi ini kan bioteknologi karena kebanyakan yang beredar di pasaran itu belum melalui bioteknologi, ini cara penyaringan sehingga dia perhalus lagi sampai ke titik penyakit, ke penyebab titik penyakit. Itu bedanya antara kan kita ini manual, nano, kemudian nanobioteknologi, kemudian ini sudah bioteknologi. Seperti itu. Nah itu tadi manfaatnya sudah. Ya dan kemudian ini Cordyceps ini bahan bakunya dari jamur. Oh jamur. Tapi bukan jamur sawit. Oh. Jamur Cordyceps namanya. Jamur Cordyceps itu jamur apa ya kalau boleh tahu Bu nih? Iya jamur Cordyceps itu yang tumbuhnya di dataran Himalaya. Oh. Iya Tibet sana dan itu pun harganya sangat mahal. Panennya 6 tahun sekali. 6 tahun sekali? Iya. Nah, kenapa bisa banyak? Itu oleh PT Dalong itu di cloning. Oh, di cloning. Sehingga per 3 bulan panen, kemudian hasilnya lebih bagus dari aslinya. Seperti itu. Dia 6 tahun sekali panen. Iya, kalau memang aslinya tuh. Kita 5 tahun sekali. Nah, pilkada. Nanti lewat dong. Oke, jadi ini maaf ini Bu Ani fungsinya kegunaannya apa nih? Kalau jadi, ini saya baca nih khasiat kegunaannya membantu memelihara stamina pria. Iya, itu salah satu efek sampingnya sebenarnya. Cuman kalau untuk kegunaannya yang di awal itu membersihkan racun yang ada di paru-paru, liver, ginjal. Karena ketiga organ itu kan organ terpenting di tubuh kita selain jantung. Iya. Nah, kemudian setelah sehat ketiga organ tadi di tubuh kita, baru larinya efeknya ke memperbaiki ke tongkat ali tadi. Tongkat ali, oke. Ini terserah nih ali mana aja nih. Iya, ali mana aja nih. Alibaba, ali oncom. Apalagi. Ini maaf Bu, ini jamu, bentuknya jamu. Iya, kalau herbal kan harus ada logo jamu. Tidak boleh. Oke. Iya, itu dari Balai POM-nya. BP POM ya? Iya. Oke. Benar. Keren. Kita kemarin juga lagi ada pelatihan BP POM radio. Terutama tentang obat-obatan. Iya. Jadi sekarang obat-obatan menjadi sangat sensitif untuk ditayangkan di radio. Iya, termasuk herbal untuk benar. sekarang ini. Kalau yang tidak, makanya untuk terakhir per 1 Agustus ini itu lebih ketat lagi. Ya, jadi herbal yang tidak memenuhi SOP itu semuanya ditarik. Ya, benar. Iya. Jadi bagi yang yang hobinya pengguna herbal yang sering belinya tidak jelas. Nah, itu hati-hati dan bisa merusak ginjal. Ya. Lemak-lemakannya hati badan laju rusak. Jadi ya setidaknya tahulah kalau pengen membeli yang apalagi urusan dengan tongkat ali tadi ya kan. Alinya pergi, tongkat hilang. Nah, iya tuh.
Oke, kan Cukunian seru. Sebentar sih pengen ngobrol panjang, pengen banyak ngobrol lagi dengan Bu Ani. Masya Allah, dia memberi inspirasi lagi. Jadi kan Cukunian, saya tertarik banget itu apa Bu Ani tentang entrepreneur. Iya. Oke, nah ini kan apa ya yang sekarang sedang Bu Ani jalankan, Iya. apa ya selain seorang ASN menjalankan ini kan bagaimana cara Bu Ani ngatur jiwa seorang ASN dengan jiwa seorang entrepreneur? Itu kolamnya kan agak beda ya, beda nggak Bu? Iya, beda. Beda kolamnya. Itu gimana tuh kan? Sebenarnya kalau dilihat dari ASN-nya dan dari entrepreneurnya memang beda sih, tapi beda-beda tipis. Tapi kebetulan saya ini kan jadi instruktur, seorang pengajar. Dan itu kenapa saya akhirnya klik dan menjalani, karena melalui entrepreneur inilah saya sebegitu banyak pembelajaran Pak DJ Anggi. Iya. Jadi kenapa pembelajaran waktu saya diklat di Semarang itu yang tadinya kan ada pembelajaran produktivitas nih. Nah, jadi semuanya itu harus persentase semuanya tuh. Nah, alhasil karena saya ikut di pembelajaran di NSA ini ya, jadi sudah terlatih seperti itu dari leadership-nya kan, dari cara presentasinya. Ya, jadi memang benar-benar kita sudah dicetak bagaimana kita untuk menghadapi orang sedemikian banyak seperti itu. Sekarang kan di dunia pekerjaan pun kita harus didahulukan karakter. Iya. Nah, di sini pun juga di NSA ini pembelajarannya juga karakter orang. Jadi kita memahami begitu banyak karakter orang. Berarti di tempat kita ini di Nenstar ini itu belajar juga. Iya. Jadi kita ada NSA itu makanya Nenstar Academy namanya. Jadi karena tadi kan Bu Ani cerita malahan mitra banyak ibu-ibu kan? Iya. Nah ini kan karakter ibu-ibu. Nah itu Coba dia. Iya. Coba dibocorin deh. Kayak karakter gimana ibu-ibu tuh ngaturnya tuh? Ya karakter ibu-ibu kan banyak sih yang namanya ya otomatis kan repot seperti itu kan. Tapi ya mudah. Insya Allah lah kalau yang namanya sudah pembelajaran, jadi dia tahu apa dirubah mindsetnya yang selama ini, misal ternyata saya ini salah seperti itu kan. Ya kita menjalani bisnis ini sama seperti kita ya di rumah tangga seperti itu. Lah mitra kita itu kan sama seperti anak kita. Iya. Jadi kalau anak kita ada yang bandel, mitra kita ada yang bandel, ada yang nggak bayar, ya dilurusin. Iya, jadi tapi ada ya, ada nggak sih? Oke. Nah, itu dipelajari bener ya, maksudnya di akademinya, di internalnya. Jadi mindsetnya harus benar seperti itu. Pokoknya semuanya jadi kehidupan. Jadi kalau yang pernah ikut training dari awal sampai tingkatan ke atas itu udah paham lah yang namanya bagaimana membangun suatu bisnis yang tanpa harus kita di kemudian ini sama dengan kita bangun aset. Iya. Jadi kita nggak capek lagi nantinya. Benar. Seperti itu. Kan Cukunian, kita kepengen ngulik lagi, kepengen cari tahu banyak lagi. Tapi Masya Allah, nggak terasa nih udah jam 11:30 nih. Ketakutan. Masya Allah, jam 9. Iya. Hampir sejam lebih, Masya Allah ngobrolnya seru. Entrepreneur. Kesimpulan kita malam hari ini kan Cukunian, ternyata untuk menjadi seorang entrepreneur peluangnya banyak. Cuman bagaimana cara kita rajin untuk mencari dan menekuninya. Iya, benar. Oke. Sebelum kita pisah kan Cukunian, tapi pisah kita bye-bye ya. Gak perlu bagi-bagi gono gini. Pokoknya pisah memang karena waktu yang terbatas. Oke. Kita kepengen cari tahu closing statement dari Ibu Ani. Pertanyaannya adalah Bu Ani, bagaimana peluang entrepreneur di dunia ini, maksudnya yang menekunin ini ke depannya, peluangnya seberapa besar, dan terutama untuk kita masyarakat Muara Enim. Silakan Bu. Kalau untuk masalah peluang ya yang jelas harusnya sebanyak-banyaknya, karena kan kita sekarang pemerintah pun menekan
bahwa angka pengangguran itu kan harus seminim mungkin. Iya. Nah, jadi untuk lowongan pekerjaan itu pun sendiri tidak hanya mesti pekerjaan itu di perusahaan ataupun yang lain. Nah, toh makanya di sini pun juga ini suatu peluang usaha dan hasilnya pun juga ya menjanjikan seperti itu. Ketika kita mau jalani. Oke, sip. Oke, Kanci Kurnian. Terakhir lagi nih. Kalau ada yang menghubungin ke Bu Ani, bagaimana caranya? Oke. Silakan Bu, di publish. Iya. Oke, bagi semua masyarakat Muara Enim dan sekitarnya, siapapun orangnya yang membutuhkan produk kesehatan dari kita, silakan hubungi saya ke nomor. Nomornya ke radio dulu ya, disortir di radio. Iya. Oke, untuk Kanci Kurnian pengen tahu tentang siapa Bu? Ini maaf Bu, medsosnya boleh kalau ada Bu? Medsos saya di Facebooknya itu Ani Prasetya. Oke. Ya, kemudian di TikToknya juga sama. TikTok? Iya. Oke, TikToknya sama. Di IG-nya juga sama. Seperti itu. Oke, jadi Kanci Kurnian yang kepengen mencoba mengembangkan dirinya di dalam dunia entrepreneur, alhamdulillah hadir. Insya Allah bisa silakan berhubungan nanti sama dengan Ibu Ani, nanti follow IG, TikTok dan juga Facebooknya. Silakan berkomunikasi. Kita nggak salah orang. Oke semuanya, Kanci Kurnian, saya DJ Anggi bersama tim produksi ada Kak Raya dan juga Patrick pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan juga dengan narasumber kita yang hebat sekali, Ibu Prastiawati Ani Kalsum SKM. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita ketemu lagi, seru-seruan lagi dalam acara Mance. Ingat, jangan pernah bosan. Mance adalah acara yang sengaja kita kemas untuk manjangin cerita. Kita kepengen tahu, kita pengen secara dalam si para narasumber aktivitas dia sehari-hari. Insya Allah semuanya apa yang kami bicarakan malam ini inspirasi bagi kita semuanya. Dari Jalan Kartini nomor 257 Muara Enim, saya pamit mundur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.